Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa. Semoga siapapun yang menjawab salam, kalau dia punya hutang, secepatnya Allah lunaskan. Siapapun yang punya masalah di rumahnya, apapun itu masalahnya atau tempat kerjaannya, semoga Allah cepat menyelesaikan dengan penyelesaian terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata warga sini banyak hutang ya. Tadi ketika salam pertama itu saya masih melihat ada ibu-ibu yang ngobrol lah, bapak-bapak juga ada yang apa gitu. Tapi begitu dikasih doa gitu ya langsung. Tapi emang itulah orang Indonesia bapak-bapak ya, yang seperti itu. Kadang-kadang harus diancam dulu, jadi diancam dulu, singgung dulu gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Memuji dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menambah kenikmatan kepada kita dan semoga kita pun semakin pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bapak Ibu, bersyukur itu kebutuhan kita. Kenapa kita butuh syukur? Karena kita ingin hidupnya tenang. Karena kita ingin hidupnya nyaman, Bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tidak bersyukur, pasti hidupnya tidak nyaman. Terutama ibu-ibu. Lihat saja. Tetangga beli kipas, ikut muter. Gitu ya. Itu bukan dari ibu tuh. Kenapa nggak bersyukur sih? Padahal di rumah ada AC. Tetangga beli kulkas, kedinginan, gitu ya. Karena makin tidak bersyukur. Jadi kalau kita tidak bersyukur, dijamin hidupnya akan susah. Kalau orang yang pandai bersyukur itu Pak, tidak mungkin dia itu bisa mengatakan hidupnya serius. Jadi sekali lagi, orang yang pandai bersyukur itu tidak mungkin mengatakan bahwa hidupnya kok diem Bu? Susah. Demikian, syukur itu harus bagi kebutuhan kita. Kalau kita ingin nyaman berumah tangga, bersyukurlah dengan pasangan hidup kita, kan begitu? Kalau kita ingin nyaman dalam bekerja, bersyukurlah dengan pekerjaan kita, gitu ya. Nah, yang membuat tidak nyaman itu adalah tidak bersyukur. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu di bulan Ramadan ini Allah latih kita agar kita pandai bersyukur, gitu ya, seperti itu. Karena kalau kita pandai bersyukur, janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi rumusnya itu gini Bapak Ibu, Allah berikan dulu nikmat. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan itu Allah berikan nikmat. Tidak perlu minta nikmat yang pertama ini. Semua berikan. Mau manusia, mau apapun Allah berikan. Mau kafir, Allah berikan nikmat. Mau beriman, Allah berikan nikmat. Cuma bedanya nih, yang kedua, ketika Allah berikan nikmat, dia bersyukur tidak. Kalau dia bersyukur, apa janji Allah? Lazidannakum. Allah tambah Pak, gitu ya. Ibu-ibu kalau bersyukur, gitu ya, dengan apa yang diberikan suami, Allah tambah itu kenikmatannya. Demikian juga suami. Suami bersyukur punya istri, maka Allah akan tambah nyaman gitu, hidupnya buat ditambah istri, nyaman gitu ya. Bapak-bapak di sini bukan penakut ini ya, tapi padahal ada ibu-ibu di belakang gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu, jadi itu kuncinya, gitu ya. Jadi syukur gitu harus, gitu ya. Karena apa? Karena orang syukur mesti sabar Pak, ya. Sabar dan syukur itu ibarat koin mata uang itu, ada gambar, ada angka kan koin itu gitu ya. Nah, syukur itu seperti itu. Orang yang syukur pasti sabar, orang yang sabar pasti syukur. Gitu. Lah kita ini gimana dikatakan sabar? Ngecas HP belum penuh sudah dicopot. Nah, gitu ya seperti itu.
Bersalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita Habibul Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah dan teladan kita, gitu ya. Makhluk yang Allah cipta dengan segala kesempurnaan, gitu ya. Yang apabila kita menyebut namanya kita dapat pahala, yang apabila kita menyebut namanya kita akan diberikan syafaat, yang apabila kita ikuti, kita tiru perbuatannya, kita pun akan mendapatkan amal. Gitu ya, itulah Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang seperti itu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu punya ustadz favorit. Bapak ibu tiru belum tentu dapat pahala itu, ya. Tapi yakinlah kalau bapak ibu mencontoh Rasulullah sekecil apapun diniatkan karena cinta kepada beliau akan mendapatkan pahala, gitu ya. Cuma mencontohnya harus pakai ilmu, karena tanpa pakai ilmu bisa tersesat. Kalau asalnya untuk Rasul itu bisa tersesat Pak tanpa ilmu. Kenapa? Karena tidak semua perbuatan Rasul itu berlaku juga untuk umatnya. Gitu ya, seperti itu. Bapak-bapak, jamaah masjid apa ya? Saya ini datang ke masjid ini itu sejak masih di Pelur itu. Saya kemutan dulu ya, sampai ke masjid ini itu. Ini sekarang sudah mewah, sudah megah gitu ya, bapak-bapak gitu ya. Nah, karena melihat kemegahan ini, maka saya ganti temanya ya Pak ya. Nggak usah. Sebenarnya tema saya hari ini itu adalah tradisi-tradisi Rasulullah yang sudah mulai ditinggalkan ketika menjelang Ramadan. Sebenarnya temanya itu. Tapi saya begitu datang ke sini gitu ya, dulu saya pertama kali ke sini, ininya juga masih nggak ada selasar itu, masih tembok pintunya juga gitu, belum ada AC, belum ada apa gitu ya, ini juga gas meter ini gitu ya. Pokoknya prihatin lah dulu tuh ya. Saya punya berkunjung prihatin, apalagi yang di sini kan begitu ya, dulu itu anginnya masuk, apalagi kalau hujan gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan masjid ini berkah, mudah-mudahan masjid ini makmur ya, dengan tambah mewahnya, tambah makmur. Gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Saya ketika tadi masuk sini, gitu ya. Walaupun kalau tidak sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu saya kesini itu, kalau tidak salah pas BWA saya, karena saya itu relawan BWA juga waktu itu ya. Waktu itu kesini, gitu ya. Belum seperti ini, gitu ya. Barusan ketika saya kesini melihat ke atas begitu sudah mewah, saya tanya ke bapak-bapak. Bapak, ibu-ibu, tahu nggak kenapa masjid ini jadi mewah? Kenapa masjid ini jadi kokoh? Kira-kira karena apa, Pak? Karena apa? Dijawab, Pak, bukan ulangan kok. Nggak saya catat di rapor. Saya walaupun dulu nggak dicatat. Kira-kira karena apa? Karena Allah. Jawaban paling sip. Kalau sudah seperti itu, Pak, selesai pengajian, Pak. Sudah selesai masalahnya kan gitu. Ya kan, kalau sekarang bertanya karena apa, karena Allah, ya sudah selesai. Apa lagi apa yang diperbuatkan kan? Emang itu kan intinya kan, karena Allah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, gitu ya. Minimalnya ada 4 faktor. Yang saya 4 ya, ibu kali ini 5. Minimalnya ada 4 faktor yang menyebabkan bangunan ini menjadi megah, menjadi kokoh. Yang pertama apa, Pak? Coba kira-kira apa? Yang membuat ini bangunan buat jamaah. Bangunan, Bu. Kenapa bangunan ini jadi kokoh kuat? Karena jamaah itu sih banyak. Oh iya, infaknya kata. Tapi intinya Bapak Ibu ada 4 ya. Yang pertama, kenapa bangunan ini menjadi kokoh, menjadi bagus, menjadi indah, nyaman kalau sholat, nyaman kalau beribadah di sini. 1, karena bangunan ini, masjid ini tersusun dari berbagai macam bahan bangunan yang berbeda. Oh, betul nggak? Betul. Coba kalau pasir saja, atau semen saja, atau besi saja, atau kaca saja, atau cat saja, bisa megah nggak bangunan ini? Tidak. Bangunan ini kokoh karena ada bata merahnya, kalau ada bata merah ya, karena ada pasirnya, karena ada besi betonnya,
Al-Falah. Jangan lupa lah. Al-Falah. Jamaah masjid jamaah masjid Al-Falah ini akan kuat gitu ya, kokoh itu gitu ya, guyup segala macam. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa kita ini macam-macam. Ada yang rajin sholat ke masjid gitu ya, ada yang malas gitu ya, ada. Gak apa-apa itu jamaah masjid Al-Falah, itu ada sini kan gitu. Gak apa-apa. Masjid ini justru hidup, nyaman, megah itu, makmur itu karena ada orang yang seperti itu, ada orang yang malas gitu. Ada orang yang rajin juga kan gitu. Ada orang yang infaknya itu kalau infak, bro-broan. Tapi ada orang yang infaknya itu pelit gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak kalau orang pelit itu gimana? Gini Bapak Ibu, Bapak Ibu perhatikan saja kalau orang pelit, orang melit, keket mengkene, cap jahe, nah gitu ya. Itu ini nih, kalau orang pelit itu, kalau dia lagi zikir nih, ini orang pelit tapi ahli zikir Pak, zikir nih, dan zikir nih, subhanallah, subhanallah. Sudut matanya melihat tuh, kotak infak jalan tuh, geser, subhanallah. Udah dekat, astagfirullah, lewat kotak infak, alhamdulillah. Itu orang pelit Pak, gitu ya. Seperti itu kalau orang pelit itu, ya, seperti itu, dia kelihatan, gitu ya. Dan biasanya Allah itu, Bapak Ibu nih, mohon maaf ya, orang pelit itu biasanya Allah uji dengan hartanya, tidak dengan yang lain. Contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nih, gitu ya, di dompet tidak ada uang, gitu ya. Kemudian Allah kasih rezeki entah dengan cara apa, dikasih 1 lembar Soekarno-Hatta. Bapak Ibu lewat masjid ada kotak amal, dimasukkan nggak uang itu ke kotak amal? Saya tanya, jujur bulan puasa bohong, pahalanya berkurang. Dimasukkan nggak uang tadi 100.000 ke kotak amal? Bulan puasa dulu, bulan puasa itu kalau berinfak itu pahalanya 700 kali. Dimasukkan enggak? Percaya enggak Allah mengatakan 700 kali. Jadi kalau ibu infak 100.000 dikalikan 700 berarti jadi berapa tuh? 70 juta. Dimasukkan enggak uang itu? Janji Allah ada bisa dilewat oleh orang ya. Allah senang nggak? Allah senang Allah tuh. Tak uji, dikasih itu yang warna biru, jadi berapa Pak? 150, 150. Ada kotak infak tuh, mendekat kotak infaknya. Mana yang mau dimasukkan? Bulan puasa, mana yang mau dimasukkan? Enggak ada yang pakai uang. Masih biru sih warnanya kan gitu. Padahal itu udah kalau yang tadi bisa dimaklumi ya. Nggak ada lagi, cuma ada 1 lembar. Ini udah 2 lembarnya, 50. Allah gimana? Allah mungkin lagi dikasih yang warnanya hijau. Udah berapa? 170. Kotak amal datang lagi. Mana yang mau dimasukkan? Belum dulu. Mana 20.000 amel. Dan itu. Allah kasih lagi biasanya tuh, dikasih yang warnanya ungu. Gitu ya, yang 10.000 udah 180. Dimasukkan nggak perlu kan itu juga. Gitu ya. Mungkin nanti kalau udah ada orang yang bawa golok lah, ya, Bupati Murah tuh bawa golok. Tapi itu di mana? Itulah cara Allah menguji orang ya pelit. Jadi hati-hati dengan kepelitan kita, ya. Gitu. Jadi biasanya orang pelit itu rezekinya ditambah Pak, ditambah itu, gitu. Mobilnya ditambah banyak gitu. Cuma istrinya nggak tambah banyak, ya seperti itu. Nah itu. Jadi Bapak Ibu yang seperti itu. Jadi, nah makanya nggak apa-apa jemaah ini ada yang pelit ya nggak apa-apa, dirangkul. Silakan masuk masjid, silakan dudukkan gitu. Karena masjid ini adalah tempat di mana orang itu tidak dibeda-bedakan. Di kantor dibeda-bedakan enggak? Beda-bedakan. Kepala dinas, pimpinan dengan bawahan satu ruangan tidak? Tidak, pimpinan ruangannya ber-AC. Pegawainya cuma kipas angin saja kan begitu. Jangankan di ruangan ketika kondangan, ustaz dengan preman duduk di jam enggak? Oh enggak mau ustaz duduk dengan preman. Kenapa? Itu dalam kehidupan seperti itu dibeda-bedakan, kan gitu. Ibu-ibu misalkan nih, ini ada yang undang hajatan, gitu ya, walimahan. Kemudian orangnya biasa
dengan banyak di ruangan yang ber-AC kasih berapa? 100.000 juga, ada mikir-mikir, malu, gitu ya, seperti itu. Itulah manusia seperti beda-beda, maka jangan di masjid itu tidak ada pernah dibeda-bedakan, gitu ya. Contohnya ketika sholat kalau imamnya SD, lulusan SD, makmumnya S3, seperti Pak Agus, nurut nggak? Nurut nggak ketika imamnya sujud? Oh, tidak. Jangan dulu dia SD, saya S3. Wah, kan gitu. Tetap aja nurut, karena itu sholat dan itu di masjid, kan begitu. Maka di masjid sebetulnya, maka bangunan ini indah itu karena itu, Pak. Karena keberagaman itu dihargai, gitu. Karena keberagaman itu jangan pernah, gitu ya, jangan pernah jangan pernah mau di sini tuh yang ini saja, yang lainnya jangan, biarin saja, gitu ya, biarin kan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan bangunan ini menjadi indah selain terdiri dari berbagai macam bahan bangunan? Apa kira-kira? Karena Bapak Ibu, bahan-bahan bangunan tadi tahu posisinya, tidak saling menonjolkan, gitu. Bangunan ini berdiri kokoh karena ada besi beton. Besi beton kelihatan dari luar. Tetapi semua orang tahu bangunan ini kokoh karena ada besi betonnya. Tidak ada besi beton, oh khawatir. Apalagi misalkan ada kubah segala macam, kan begitu. Tapi orang kan tahu, kan gitu. Nah itu demikian juga dengan jamaah Masjid Al-Falah ini. Semua punya potensinya masing-masing, Bapak Ibu, gitu ya. Pokoknya jangan saling merasa kalau saya paling berperan, gitu ya. Lihat Bapak Ibu badan kita, gitu ya. Apa yang menjadi organ vital kita ini? Jantung. Jantung penting kan? Vital kan? Organ vital kan gitu. Jantung sehat, badan kita semuanya sehat, kan begitu. Tapi jantung tidak pernah menonjolkan diri, kan begitu. Dan semua orang pun tahu jantung penting, organ vital, kan begitu. Itulah gitu ya. Emang harusnya kalau kita ingin masjid ini maju, masjid ini guyup, masjid ini makmur, maka jangan pernah ada jamaah yang merasa dirinya paling berjasa, paling berguna. Nah semuanya sama. Bapak Ibu lihat tangan saya. Ini apa? Jari. Bapak Ibu, hidup kita ini kan sesuai dengan peran jari ini. Ini menunjukkan apa, Pak? Ini Bapak Ibu, jempol ini menunjukkan melambangkan pemimpin. Bapak Ibu, kalau jempol kita menghadap atas, artinya apa? Artinya pemimpin ini ingat kepada Allah. Kalau kita menunjukkan sini, artinya apa? Maknanya apa? Oh, benar. Good kan? Bagus kan? Kalau pemimpin sudah seperti itu, bagus dia itu. Kalau pemimpin ingat kepada Allah, ini menunjuk ke atas ya, ininya posisinya jempolnya itu, ini berarti dia ingat ketika dia dipimpinnya itu dengan Allah, bahwa kepemimpinan itu amanah. Bahwa jadi takmir masjid itu, ketua takmir itu amanah, jangan apa-apa dia, gitu. Adzan dia, qomat dia, imam dia, ya mau bagi-bagi kan begitu. Tapi lihat Bapak Ibu jempol ini kalau ke bawah apa artinya? Kalau pemimpin itu sudah lupa dengan aturan Allah, lupa dengan apa? Dengan Allah, gitu ya, dengan lupa dengan Rasulullah, maka dia itu seperti ini. Apa artinya kalau pemimpin seperti ini? Tidak ada gunanya. Kepemimpinannya akan menyebabkan dia jadi fitnah di dunia dan di akhirat, kan seperti ini. Telunjuk melambangkan apa? Coba telunjuk. Telunjuk itu melambangkan orang kaya, Bapak Ibu. Kenapa telunjuk melambangkan orang kaya? Oh, coba lihat saja. Ini kalau ini ya, kalau orang kaya nunjuk, Bapak Ibu percaya nggak? Misalkan, Mas, masjid itu tadi pasang AC, yang nunjuk orang kaya, percaya nggak? Percaya, mau beliin AC-nya sih. Coba orang miskin nunjuk, ini harusnya masjid ini AC-nya 5 gitu. Orang miskin ngomong gitu. Apa kata orang? AC gimana ada di rumah. Orang kaya tuh, orang kaya kalau nunjuk itu, orang percaya. Jangankan masalah itu, orang kaya kan tubuh. Orang kaya kan tutup, misalnya dia apa kata sampingnya? Apa sakit Pak, perutnya sakit kan begitu. Apa masuk angin Pak kan begitu, kan baik. Karena tahu orang kaya banyak nyumbangnya segala macam kan begitu. Coba kalau orang miskin tentu, kurang ajar loh, gitu tidak tahu diri. Makan apa sih? Mau kamu jengkol mau apa? Mau pakai kan gitu. Sudah nggak tahu kan begitu. Itu Pak.
Sama Pak, orang lihat telunjuk. Kalau telunjuk mengarahnya ke atas apa artinya? Berarti ini menandakan orang kaya yang ingat Allah, ingat Rasul. Artinya itu apa Pak? Kalau ada orang yang telunjuknya gini apa artinya? Hati, kan gitu. Coba ibu kalau yang anaknya mau sesuatu, kan gitu ya, apa kan begitu. Demikian juga Bu, orang kaya kalau dia itu ingat Allah, ingat Rasul, maka dia dengan kekayaannya akan hati, perilakunya akan hati. Tapi coba kalau telunjuknya itu menunjuk ke bawah, apa artinya? Ini kan perintah kan gitu. Tolong kan gitu kan. Biasanya kalau orang seperti itu bentuknya apa? Sombong segala macam. Jari apa begini? Jari tengah. Apa itu jari tengah? Jari tengah itu dalam kehidupan itu melambangkan para pemimpin, para penguasa, melambangkan aparat, melambangkan polisi, gitu ya, para pejabat, pokoknya ini melambangkan aparat polisi segala macam. Lihat dari tengah posisinya di mana Bu? Di tengah. Dia itu ada di atas. Itu tidak dilebihi oleh kiri kanannya, kan gitu. Yang di tengah kan benar-benar di tengah. Nah seharusnya kan seperti itu. Yang namanya aparat itu harusnya di tengah, harusnya netral, tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Aparat kan harusnya seperti itu, ya. Beda dengan pemilu kemarin kan. Ya, harusnya normal ya aparat tuh di sini gitu ya, seperti itu tadi. Harusnya seperti itu. Lah sekarang apa coba aparat kami sekarang? Banyak aparat, tapi tidak semuanya saya yakin ya. Dan saya pun melihat tidak semua aparat. Ada aparat yang kemudian dia itu berusaha di tengah, tidak memihak, dia hanya memihak kepada kebenaran. Tapi ada aparat yang memihak kepada orang kaya, ada aparat yang memihak kepada pejabat, kan begitu. Yang keempat dari apa Pak? Dari jari manis itu di dalam kehidupan melambangkan anak muda, melambangkan pemuda. Ini harapan bangsa. Semua keindahan ada di sini. Bapak-bapak beli cincin taruh di mana? Jari mana berjempol? Jari manis kan begitu. Ini karena emang di sini kita menaruh harapan kepada para pemuda, kan begitu. Pemuda itu kan penerus. Yang terakhir ini apa? Kelingking. Melambangkan apa ini? Ini melambangkan mak-mak, gitu ya. Ini walaupun kecil itu mak-mak ini. Tapi jangan dikira, ini perannya luar biasa. Bapak Ibu kalau mau mobil pakai apa? Jari mana yang mau mobil? Kalau mau goreng kopi pakai jari yang mana? Kan nggak mungkin pakai ini. Oh, edes nanti ininya ya. Saya dulu Bapak Ibu ketika di kampung dulu waktu kecil diajarin ibu saya kalau mau ngecek ayam mau bertelur atau tidak pakai jari yang mana? Kan begitu. Oh udah dekat, beberapa jam lagi mau Tetapi jangan pernah meremehkan jari kelingking Bapak Ibu, gitu ya. Kenapa jari kelingking ini Bapak Ibu, gitu ya? Ini Bapak Ibu pernah pingsut? Pernah pingsut? Kalau pingsut biasanya menggunakan berapa jari Pak? Ini kan? Nah, jari apa ini? Jempol, melambangkan pejabat, pemimpin, raja, gitu ya. Ini melambangkan orang kaya dan ini ibu-ibu. Coba pingsut. Jempol ketemu kelingking mana yang kalah? Jadi para pejabat, para pemimpin itu mereka kalah oleh para gitu. Kenapa banyak para pejabat yang korupsi? Salah satunya godaan dari istrinya ngomong Pak, tuh tetangga kita baru beli mobil, masa bapak kepala dinas nggak beli mobil? Pak, tuh tetangga kita baru beli motor, masa bapak tidak beli motor? Padahal kan bapak baru naik pangkat, kan gitu. Itu tuh. Coba lihat Bapak Ibu sales, ya. Jangankan sales, dulu iblis, nah iblis ini bicara iblis. Dulu iblis Bu, ketika nenek moyang kita masih di surga, iblis itu kan pertama kali menggoda siapa? Adam. Makanlah buah holdi. Kalau engkau makan buah holdi, maka engkau akan seperti malaikat, kau akan abadi. Apakah ada kata Adam? No way. Kan begitu ya.
Tidak. Berapa kali iblis menggoda Adam? Tidak. Akhirnya iblis menggoda siapa, Pak? Menggoda istrinya Nabi Adam. Berhasil tidak? Berhasil. Makanya lihat sales-sales mobil, sales motor, sales perabatan rumah tangga, sales kipas, sales AC. Datang ke rumah siapa yang ditemui? Ibu-ibu, rumah ibu kan udah bagus, tapi belum ada. Sayang sekali belum ada AC-nya. Seperti itu. Dan ibu biasanya kemana kalau minta duit? Ke bapak. Jadi gitu Pak. Para pejabat kenapa bisa korupsi? Misalnya salah satunya adalah karena kalah oleh istrinya. Tapi ingat, ini kelingking walaupun jago, walaupun apa, kalahnya oleh apa Pak ini? Kalahnya oleh apa ini? Telunjuk. Kalahnya oleh siapa? Telunjuk. Kelingking kalau ketemu telunjuk nih, siapa yang menang? Telunjuk. Telunjuk hanya melapangkan apa? Orang kaya. Jadi kalau ibu-ibu udah ketemu orang kaya, kelompok-kelompok. Gitu ya. Karena apa? Karena penyakit bawaan dari perempuan itu 3. 1, emosian. Kenapa emosian? Karena gini ibu-ibu ya, Allah itu memberikan kelebihan kepada perempuan dengan Allah memberikan 9 perasaan 1 akal. Kan gitu? Perempuan itu seperti itu Pak. Perempuan itu Allah memberikan itu kehidupan itu dengan Allah memberikan perasaannya 9, akalnya cuma 1. Nah makanya lihat, tapi kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu perasaannya 1. Makanya kalau laki-laki sudah cinta terhadap satu perempuan, dia tidak bisa ke lain hati. Nah ibu catat tuh. Bapak-bapak itu kalau sudah cinta kepada ibu, gak mungkin ke lain hati, karena perasaannya cuma 1. Nah kalau ada laki-laki yang mendua, nah berarti dia laki-laki berperasaan perempuan. Ya seperti itu. Yang pertama itu tadi emosian perempuan, karena perasaan itu banyak. Gitu ya. Yang kedua sifat bawaannya itu apa? Cemburuan. Ya, cemburuan. Bapak Ibu pernah mendengar kisah? Jadi ada seorang ustaz ditanya oleh jemaahnya, ya Ustaz, bolehkah saya bertanya? Silahkan Bu, ada apa? Ustaz, bolehkah saya berdoa kepada Allah? Emang ibu mau berdoa apa? Ustaz, bolehkah saya berdoa kepada Allah? Ya Allah, masukkan saya dengan suami ke surga. Oh kata Ustaz, oh itu bagus Bu, itu doa yang bagus. Tetapi Ustaz, jangan ada bidadari di surganya. Itu saya berdua saja dengan suami. Kata Ustaznya kan ketawa saja, ya Allah ibu, suami ibu itu udah sengsara di dunia, jangan bikin sengsara di akhirat. Ibu itu cemburuan gitu, cemburu ke bidadarinya cemburu. Padahal ibu-ibu, kalau ibu masuk surga, maka kecantikan ibu-ibu melebihi kecantikan bidadari. Tidak ada apa-apanya bidadari dibandingkan kecantikan seorang istri yang masuk surga. Ya. Yang ketiga apa? Penyakit bawaan seorang perempuan, mata duitan. Oh betul ya, bisa dilihat ya. Bapak Ibu ya. Nah, gini tadi ya. Kan Allah muliakan perempuan dengan 9 perasaan 1 akal. Allah muliakan laki-laki dengan 9 akal 1 rasa. Nah perempuan itu kan akalnya cuma 1 dan isinya duit. Pikirannya duit terus gitu ya. Berarti Bapak Ibu ya, jadi gini. Cemburuannya bisa sembuh dengan sering menghadiri pengajian. Emosiannya bisa sembuh dengan sering dinasihati oleh ustaz dan ustazahnya. Tapi mata duitannya itu gak akan pernah sembuh. Biasa ya. Maka bapak-bapak bersyukur kalau bapak-bapak punya istri tidak pandai nyari duit. Kenapa? Sembunyikan duit di buku tidak akan ketemu. Tapi kalau bapak-bapak punya istri pandai nyari duit, disimpan dimanapun, itu akan ketahuan karena istrinya pandai nyari. Ya, dia berbahagia kan gitu. Punya istri yang tidak pandai cari. Jadi seperti itu ya bapak-bapak. Jadi yang kedua tadi bahwa kita ini bapak-bapak gitu ya, agar jamaah Masjid Al-Falah ini bisa rukun, kemudian membuat majlis taklim di sini jadi makmur, masjidnya makmur gitu ya,
segala macam. Maka yang kedua yang harus diperhatikan adalah tidak boleh ada jamaah yang merasa paling berjasa. Semuanya sama, semua ada perannya masing-masing. Seperti jari kita, gitu ya. Jari kan ini, kan gitu. Semuanya berperan masing-masing. Ada perannya kan gitu. Yang malas ya perannya ada, yang kaya ada, yang miskin ada, yang apa? Yang pikirannya cemerlang ada perannya kan begitu. Semuanya ada perannya. Kalau kita, nah, coba Bapak Ibu, di badan kita, apa yang sering menonjolkan diri? Apa yang suka menonjolkan diri di badan kita? Ambeien? Ambeien kan menonjolkan diri, Pak. Bapak kalau ada ambeien kira-kira gimana? Operasi kan? Buang saja. Demikian juga begitu Bapak Ibu. Kalau jemaah al-falah ada jemaah yang nih suka menonjolkan diri, suka merasa paling pintar, suka merasa paling berjasa, suka merasa paling soleh segala macam, operasi saja. Buang saja jemaah yang seperti itu. Kenapa? Karena jemaah yang seperti itu akan membuat Masjid Al-Falah menjadi tidak rukun, menjadi tidak makmur. Orang jadi malas terus. Itu mana? Ya masjid kan begitu. Jangan dia imam, dia itu. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu. Ya. Apa yang membuat bangunan ini, masjid Al-Falah ini menjadi megah, menjadi kuat, menjadi indah setelah terdiri dari berbagai macam bahan bangunan, kemudian masing-masing bangunan tadi tidak berusaha menonjolkan diri. Yang ketiga kira-kira apa? Kira-kira apa? Yang ketiga, karena ada yang apa ya istilahnya? Ya mengerjakannya kan gitu. Ada yang mengerjakannya, ada yang mencampur. Kalau pasir, ada apa? Ada semen, ada yang ngaduk, gitu ya. Ada yang ngaduk, besi, ada yang ngerangkai, cat, ada yang ngecat. Coba lihat Bapak Ibu di toko bangunan. Lengkap gak toko bangunan? Lengkap kan? Di toko bangunan ada apa? Ada pasir, ada besi, ada semen, ada apa lagi? Ada cat, ada apa lagi? Ada paku, ada kaca. Jadi gak bangunan? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang mengerjakan, gitu ya. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah tahu kondisi di sini, maka mari saling mengajak, saling mengingatkan, saling cangking gitu loh. Ya. Jadi kalau mau ke masjid, tetangganya Mas, ayo ke masjid, nanti ajak. Gitu ya. Ada misalkan ibu-ibu yang sedang ibu melihat tetangga ibu misalkan sedang gundah gulana, sedang ada masalah. Yo Bu, mari kita menghadap Allah kan gitu. Kita adukan permasalahan kita ke hadapan Allah. Jadi gitu, dia harus ada yang kontori, harus ada yang mengajak. Dan itu siapa aja? Itu semuanya jamaahnya gitu ya. Terutama takmirnya. Dan Bapak Ibu berbahagia jadi takmir. Kenapa harus berbahagia jadi takmir? Takmir itu jadi takmir itu adalah pekerjaannya para nabi zaman dulu. Gitu ya. Bapak Ibu tahu ada satu kisah di dalam Al-Quran, kisah tentang keluarga Imran. Imran itu keluarganya siapa? Kakeknya berarti kalau Imran berarti kakeknya dari Nabi Isa, bapaknya dari Siti Maryam. Jadi dulu itu di dalam Al-Quran gitu ya dikisahkan bahwa ketika keluarga Imran ini kan sudah lama sekali tidak punya anak, ingin punya anak tapi sudah sampai tua gitu ya, mungkin berpuluh-puluh tahun atau mungkin ratusan tahun karena orang zaman dulu kan ratusan tahun usianya. Kemudian Imran itu bernazar, istrinya itu bernazar. Di dalam Al-Quran dikatakan kata istrinya Imran itu, inni nadartu ma fi butni muharraran, katanya. Ya Allah, sesungguhnya saya bernazar dengan apa yang ada di dalam butni, di dalam perut saya. Kalau dia lahir nanti muharraran, saya akan jadikan takmir masjid. Masjid apa waktu itu yang ada Pak? Masjid Al-Aqsa.
Muharrar itu orang yang mengabdi kepada masjid, orang yang mengurus kepada masjid. Nabi Zakaria itu adalah termasuk muharrar. Beliau itu tinggal di dekat Baitul Maqdis, mengabdi melayani jamaah yang ke sana. Lah kerjaan itu kerjaan apa sih? Siapa coba? Kerjaan jadi berbahagia Bapak Ibu menjadi takmir itu. Berarti itu Bapak Ibu sedang mengerjakan pekerjaan para nabi zaman dulu ketika mereka mengurus Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi gitu. Jadi istrinya Imran itu kan, inni nadartu ma fi butni muharraran, ya Allah saya bernadar dengan apa yang ada di dalam perut saya ini, kalau ada nanti gitu ya, muharrar, kalau lahir saya akan jadikan dia marbot. Jadikan, karena kenapa marbot ya? Karena ya itu takmirnya kan para nabi gitu ya. Dia akan jadikan takmir di masjid tersebut, di masjid Baitul Maqdis pada saat itu. Jadi berbangga jadi takmir. Kenapa? Karena takmir itu awalnya banyak sekali kan gitu. Jamaah nyaman sholat, takmir yang mengatur dan itu segala macam. Bahagia Bapak Ibu ya. Nah, jadi makanya kenapa bangunan ini jadi indah, karena emang ada yang mengerjakannya. Demikian juga kalau Bapak Ibu ingin jamaah Masjid Al-Falah itu rukun, guyup, makmur masjidnya gitu ya, anak-anaknya pada senang di masjid, jadi menjadi masjid yang ramah anak segala macam gitu ya, maka peran yang pentingnya ada di takmir. Jadi takmir itu harus bisa mengayomi semuanya, harus bisa merangkul semuanya. Mari dimulai dari bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan kan bulan latihan kan gitu ya. Jadi kalau ada siapapun jemaah kita dirangkul, jangan dipisah-pisahkan kan gitu. Jangan pernah kita memisahkan, dirangkul saja kan gitu. Mari kita rangkul kan gitu. Itu ya sama seperti tadi di toko bangunan itu kan masih ada segala macam. Kan nggak jadi apa-apa, nggak jadi bangunan kan gitu. Tetap aja numpuk. Kenapa? Karena nggak ada yang mengerjakan. Nah di sini ada peran takmir gitu ya. Maka takmir itu sangat berperan. Maka bapak-bapak takmir kalau ada anak gitu ya, sholat ya diingatkan saja, nggak usah dibentak, nggak usah dimarahi. Oh anak-anak kayak gitu kok begitu, saya juga dulu kan gitu, waktu kecil ya sama kan gitu ya, bercanda, nggak usah dimarahi. Coba Bapak Ibu, mending anak itu main-main ketika di masjid apa mending mereka main-main di depan pasar? Mending mana? Mending main di masjid lah, main di masjid itu terjaga yang itu, dan ada waktunya bisa diingatkan oleh kita. Nah kalau di sana saya mengawasi segala macam gitu ya. Jadi itu perannya takmir. Takmir itu punya peran penting untuk membuat warga atau jemaah Masjid Al-Falah ini menjadi guyup, rukun, dan masjidnya menjadi makmur. Nggak usah takut dengan apa-apa. Jamaah butuh apa? Oh jamaah itu misalkan butuh kulkas, belikan kulkas gitu ya, belikan kulkas. Butuh kopi, belikan kopi. Dan buat apa sih uang infak itu? Bapak Ibu saya tanya, kalau Bapak Ibu infak di masjid ini infak, pinginnya cepat dapat pahala dari infak itu? Ingin kan? Bagaimana caranya? Ya uang infak kita digunakan. Kan sekarang kan banyak takmir yang bangga, oh kas masjid kami ini berapa puluh juta gitu ya. Kan seperti itu kan gitu. Jadi kalau apa? Belanjakan apa kebutuhan jamaah? Oh jamaah itu pinginnya misalkan ada ruku, mukena yang baru, belikan mukena. Pinginnya apa? Misalkan belikan. Oh kalau bisa ada tempat tidur gitu ya. Sok ada ini misalkan, kadang-kadang karena di rumah gak ada AC, gak ada kipas, pingin tidur di masjid, sediakan. Apa yang diinginkan jemaah sediakan, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, demikian, gitu ya. Jadi tiga alasan atau tiga hal yang bisa membuat masjid ini jadi terasa indah. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, gitu ya, ini bulan Ramadan, gitu ya. Di dalam sebuah kitab At-Tafsirah, Ibnu Al-Jauzi pernah mengatakan, Tallahi demi Allah, lau qila li ahlil kubur,
Kalau dikatakan kepada ahli kubur, tamannau, berangan-anganlah kalian, maka kata Ibu Al-Jauzi, la tamannau yauman min Ramadan. Jadi mereka akan berangan-angan agar bisa hidup walaupun satu hari di bulan Ramadan. Gitu ya, seperti itu. Nah, maka ibu-ibu, orang yang sudah meninggal saja, ahli kubur saja, mereka itu berangan-angan untuk bisa hidup di bulan Ramadan. Lah kenapa dengan kita? Kita ini kok malah tidak bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Seharusnya bulan Ramadan ini menjadi bulan latihan kita, gitu ya. Bulan latihan kita untuk kemudian bisa memenangkan 11 bulan yang menjadi pertarungan sesungguhnya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Maka saya kadang-kadang suka mikir ketika ada orang di akhir Ramadan pada saat bulan sedang Idul Fitri, alhamdulillah kita merayakan hari kemenangan. Saya bilang, menang dari apa Pak? Ya menang dari setan. Kenapa menang dari setan? Setan yang dibelenggu oleh Allah kan. Pintu neraka ditutup, kenapa kita dikatakan menang? Maka yang benar itu Bapak Ibu, bahwa bulan Ramadan adalah bulan tempat kita latihan. Latihan untuk apa? Latihan untuk menjadi baik. Lihat saja di awal Ramadan Bapak Ibu, gitu ya. Begitu banyak orang berbondong-bondong masuk ke masjid, gitu ya. Di awal Ramadan masjid ini penuh tidak? Berapa sahabat di awal Ramadan? 1, 2, 3 ya. 3. Sekarang di malam berapa sahabat? Itu karena yang seperti itu Pak, karena emang sebagaimana dalam hadis Ibnu Khuzaimah bahwa diawali itu awal bukan rahmat. Jadi orang berpuasa, orang datang ke masjid, orang sholat tarawih itu bukan karena apa-apa, tapi karena rahmat dari Allah. Coba siapa Bapak Ibu, sehebat apapun seorang ustaz, sehebat apapun keilmuan seorang ustaz, tidak ada ustaz yang bisa mendatangkan orang ke masjid tanpa ada ini. Tidak ada. Tapi rahmatnya Allah lihat, yang nggak pernah ke masjid datang ke masjid di awal-awal. Gitu ya, di awal. Maka Bapak Ibu, makanya benarlah apa yang dikatakan para ulama bahwa awal Ramadan itu 10 harinya adalah rahmat. Maka lihat saja 10 hari Ramadan biasanya penuh. Penuh masjid itu, gitu ya. Nah, makin kesini makin menipis, gitu ya. Bapak Ibu, saya kira demikian. Mohon maaf ini ya tidak sesuai dengan tema yang disampaikan, gitu ya. Dengan apa-apa. Sebenarnya saya mau menyampaikan tema itu, cuma tadi lupa mau pakai CD. Karena tema itu memang harus saya sampaikan di bawah sini. Karena apa Bapak Ibu? Jadi ada tradisi yang biasa dilakukan Rasulullah SAW itu ketika beliau mengawali Ramadan. Yang pertama adalah Ru'yatul Hilal. Sebenarnya saya ingin menyampaikan, cuma tadi lupa di bawah sini ya. Ingin menyampaikan bagaimana tradisi Ru'yatul Hilal itu adalah tradisi kaum muslimin yang muda. Ya. Nah, Ru'yatul Hilal itu Bapak Ibu, Ru'yat itu kan melihat dengan mata, gitu ya. Ya, jadi sebenarnya ingin menyampaikan. Yang kedua, tradisi yang Rasulullah ketika menyambut awal Ramadan itu yang dilupakan itu adalah Rasulullah itu Bapak-bapak ketika mengawali Ramadan itu senantiasa apa? Memberikan khutbah kepada kaum muslimin. Khutbahnya panjang, gitu ya. Nah, rencananya tadi sebenarnya saya ingin menyampaikan itu cuma tadi khutbah Bapak di sini, gitu ya. Demikian Bapak-bapak, terima kasih. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Marilah kita melafalkan Sayyidul Istighfar. Bapak-bapak hafal Sayyidul Istighfar? Oh ya, harus hafal Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu, di dalam sebuah hadis sahih dikatakan barang siapa yang membacakan Sayyidul Istighfar di pagi hari, di pagi hari dengan penuh keyakinan, gitu ya, kemudian dia meninggal di sore harinya, dah mulai
Dan barang siapa yang membacakan Sayyidul Istighfar di sore hari atau di malam hari dengan penuh keyakinan, kemudian dia meninggal di pagi harinya, dah orang tadi. Ya, jadi dibiasakan untuk membaca Sayyidul Istighfar. Marilah kita doa dengan membaca akhir istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.